tengah pesatnya perkembangan ekonomi dan budaya di Kabupaten Karangasem, Bali, muncul beragam usaha mikro, kecil, dan menengah yang tumbuh menjadi bagian penting dari perekonomian lokal. Setiap UMKM yang berkontribusi tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga melestarikan tradisi, keunikan, dan inovasi dalam setiap produk mereka. Inilah UMKM pilihan kami, usaha yang memiliki potensi untuk bekerja sama lebih jauh dan siap untuk bekerja sama dalam menggapai pasar yang lebih luas. Mari kita lihat lebih dekat UMKM yang membawa inspirasi dari komunitas lokal Kabupaten Karangasem ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Fauzia, alamat Dangin 1. Usaha saya sudah saya lakukan kurang lebih 8 tahun. Dan saya bekerja sendiri, dibantu dengan kadang orang tua saya, ibu saya, dan keponakan saya. Kurang lebih sampai 1000 pieces lah. Untuk pemesanannya, ada yang datang ke sini secara pribadi dan saya kirim juga ke pasar, titip-titip gitu modelnya. Ada tiangnya mati swasti, tiang duit usaha dodol nangka, mengendaring desa Jasi, Banjar Dewa Mas, Kabupaten Karangasem. 96, 28 tahun. Dumun tiang medue tenaga 20 orang, makin karena penusia yang kurangi, makin sekarang 6 orang. Prosesnya 10 hari, kurang lebih 10 hari nih kering bisa dibungkus biar awet. Kalian kenten dia kering kurang awet. Kemasannya ada bungkus berisi 6, harga 5.000 nyerang. Untuk pemasarannya niki seluruh pasar Karangasem, Karangsokong, supermarket, kelungkung dan pasar bubuk. Sering meriki akan luas-luas, akan jauh sering meriki enten luas. Nama saya Ida Ayu Supini. Saya mempunyai usaha keripik gatep dari tahun 2021. Sekarang udah berjalan 3 tahun. Nama usaha saya keripik gatep Ida dan geprek pisang Ida. Alamat saya Dusun Cicang Bali, Bungaya Kangen, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Pertama saya kerja sendiri. Setelah beberapa bulan saya nambah lagi 1 orang tenaga. Udah itu lama-lamaan nambah lagi 2 orang, jadinya 4 orang tenaga saya. Kalau gatepnya ada kemasan 1000, menurut yang ini yang order ada 5.000-an. Kalau yang 1000-an dipak berisi 10 bungkus. Ada yang nyari 2000-an, saya bikinin 2000-an. Kalau yang nyari 1 kilo harganya 150.000. Yang 1 kilo bikin 2 onan dapat 5 bungkus. Kalau geprek pisangnya saya bikin 1000-an. Kalau 1 pak ada isi 5, ada yang isi 10 menurut yang order. Kalau gini geprek pisang saya bisa bikin 5 kiloan. Kalau keripik gatep lebih banyak sampai 10 kiloan 1 hari. Pertama waktu saya bikin ini saya pasarkan ini geprek pisang saya di rumah dulu. Setelah di rumah baru saya bawa ke pasar, ke warung-warung, terus sampai ke supermarket. Setelah itu saya bikin gini juga ke online, lewat HP juga online bisa.
Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan kami dari Untung Mesari Home Industry dan nama saya Iwayan Rinten sebagai pemilik daripada perusahaan Home Industry dari Untung Mesari. Di sini kami akan perkenalkan beberapa branding dan packaging dari Untung Mesari. Yang pertama yaitu kemasan yang berupa pot. Ini kemasan yang warna coklat ini bisa kami taruh di semua jenis minimarket yang ada di Karangasem dan Bali pada umumnya. Terus yang kedua ada kemasan yang ini kemasan dari Untung Mesari, jadi kemasannya yang luar biasa dan kemasan ini sempat kami bawa sampai keluar. Jadi kami bisa tarung di Amerika Serikat di Vegano, Washington DC. Nah dan kami dari kelompok UMKM Kabupaten Karangasem yang tergabung dalam HIWIKA, Himpunan Wirausaha Karangasem. Nah ini dari 133 UMKM Karangasem yang swadaya sempat kami lakukan untuk exhibition di Washington DC. Jadi yang lolos pertama yaitu Untung Mesari dari beberapa cemilan keripik, yang kedua dari Kopi Sari Jasri, itu beraneka macam kopi juga, dan Putra Kembar. Nah ini kemasan ini luar biasa, bisa bertahan 6 sampai 1 tahun. Karena di dalam kemasan ini kita memakai aluminium foil, sehingga kemasan di dalam rasa maupun warna daripada produk Untung Mesari, khususnya semua cemilan dari singkong, keladi maupun tempe dan umbi ramat yang lain, membuat kemasan ini di dalamnya menjadi rasanya masih tetap luar biasa dan warna juga sangat menarik. Dan ada beberapa juga kemasan untuk pasar dari Untung Mesari. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dari Home Industry yang bekerja sama dengan pemerintah khususnya Karangasem yang bisa membuat UMKM Karangasem luar biasa. Nah ini sekali lagi terima kasih banyak untuk pemerintah Karangasem, para UMKM Karangasem sangat-sangat luar biasa dan bisa naik kelas di mata dunia, katakanlah seperti itu. Ya, terima kasih. Om Santi Santi Om. Perkenalkan, nama Tiang sendiri Bapak I Gusti Gede Putu Alit, asli Tiang dari lingkungan Padang Kerte Kaler, Desa Padang Kerte, Kelurahan Padang Kerte. Memang benar sekali, Tiang sendiri perintis dari usaha peyek kedelai niki dan didukung dari orang tua Tiang juga. Dari beliaulah yang memberikan dukungan sedikit, istilahnya modal dulu, baru langsung Tiang kembangkan. Dari berkembangnya niki, dari mulai Tiang merintis niki dari kompor 2 kompor ini Tiang pakai dari 3 kilo kedelai. Dari 2011 niki Tiang cuma pakai kompor 2 kompor yang seperti sekarang Rinnai 2 tungkunya 1 dan kompor Hok 1. Itu asal mulanya dulu. Dan kedelainya yang Tiang bisa goreng cuma 3 kilo. Sampai sekarang berkembang terus tahun demi tahun, astungkara berjalan terus. Bisalah dapat sedikit, langsung Tiang tambah modal lagi untuk kompor, penggorengan, apa segala macam itu. Sampai sekarang bisa kompornya sampai 7 kompor, berarti 14 tungku jadinya kan. Seperti itulah perjalanan dari 2011 sampai sekarang. Pemasaran untuk niki pasar Amlapura Karangasem, di Bandem juga bisa, sampai ke Muncan juga, supermarket belum ada. Satu harinya Tiang rata-ratakan untuk setiap harinya 20 kilo. 20 kilo kedelainya itu. Kalau 20 kilo itu jadinya kurang lebih 8 kresek. Kresek yang merah itu yang sudah di packing, satu kreseknya kan isinya 25 pak itu. Tinggal dikalikan yang 25 pak kali 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdani Rahman. Saya sebagai owner atau pemilik dari Tahu Tawar Mas Dani yang beralamat di Jalan Diponegoro, lingkungan Karanglangko, Karangasem, Bali. Awal mula pabrik tahu Mas Dani ini saya rintis yaitu sekitar tahun 2017, berjalan sekitar 7 tahun. Untuk produksi saat ini mengalami
kemerosotan karena bahan baku yang begitu mahal. Yang awal mulanya kita produksi sekitar 250 kilo per hari. Nah, setelah corona mulai agak merosot karena bahan baku, bahan import yang datang cukup mahal. Saat ini sekitar 150 kilo, harga saat ini kisaran 470.000 per 50 kilo. Untuk pemasaran kita ada yang kita bawakan ke rumah, ada yang ke pasar, ke pengepul. Untuk pedagang gorengan kita bawakan ke warungnya gitu. Yang untuk pengecer bisa langsung ke sini dia beli. Nama saya Astari, bertempat tinggal di lingkungan Karanglangko, Karangasem, kotanya Amlapura. Usaha tempe saya mungkin diberi nama TNT, di mana singkatan TNT itu tahu tempe. Kemudian saya beri nama lagi Om Kangkang gitu. Untuk usaha ini dikerjakan bersama-sama dengan istri, kemudian dibantu dengan anak. Kita mulai usaha dari tahun 1993, ketika itu baru menikah, kemudian buka usaha ini. Harga beda-beda ya, bungkusnya beda-beda, ada yang 2.000, kemudian ada yang 3.000, kemudian ada yang 4.000, ataupun ada yang dengan yang harga 5.000. Untuk pemasaran, kita kebetulan punya lapak di Pasar Selat, di mana kita berangkat dari rumah jam 3 dini hari. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Darmike, owner dari Rumah Makan Pondok Mina. Yang pertama kami paparkan di sini sedikit dari berawal berdirinya Pondok Mina, yaitu dari tahun 1999 sampai saat ini ya sudah hampir 20 tahunan berdiri. Berawal kami dari berdirinya Pondok Mina, yang pertama karena di satu sisi alam yang mendukung, karena di sini menu spesialnya yaitu ikan gurami yang masih fresh, yang masih segar. Di Pondok Mina di sini menyediakan menu itu dengan racikan bumbu khas Karangasem dengan tempo dulu. Berawal kami di sini hanya baru 3 orang. Di awalnya saya yang menjadi tukang masak dan beserta istri juga, dibantu dengan 3 karyawan. Itu tahun 1999. Berjalannya waktu sampai saat ini karyawan kami yaitu sudah sekitar ya 25 orang. Dengan perkembangan zaman saya kombinasikan, dulu hanya ada menu 4, yaitu cuman pepes, goreng, asam manis, dan bumbu sambal yaitu pemelecingan. Nah, sampai saat ini sudah ada 10 menu spesial ikan gurami. Dengan berjalannya waktu, untuk saat ini sudah ada konsumen atau pelanggan setia dari Pondok Mina, yaitu dari instansi pemerintahan, ya juga kerjasama dengan travel untuk di pariwisata juga sudah lumayan banyak, karena di sini di Karangasem sasarannya juga banyak daerah-daerah pariwisata. Itu aja dulu sejarah berdirinya dari Rumah Makan Pondok Mina sampai saat ini. Dengan komitmen dan dedikasi,
Setiap UMKM yang telah Anda saksikan tidak hanya berperan dalam memperkuat ekonomi lokal di Kabupaten Karangasem, tetapi juga menawarkan peluang investasi yang menjanjikan. Dalam produk mereka terdapat cerita, tradisi, dan inovasi yang siap untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Kini, saatnya Anda ikut berperan dalam perjalanan mereka. Bersama kita bisa mendorong UMKM Kabupaten Karangasem ini untuk tumbuh, membawa perubahan, dan memberikan dampak nyata bagi masa depan perekonomian Bali.